Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya Jemaat GKJ Semarang Timur. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam pendadaran untuk kita mempersiapkan diri mengikuti sakramen perjamuan yang akan dilayankan besok dalam ibadah Minggu tanggal 5 Desember 2021 oleh Bapak Pendeta Timotius Setianto. Marilah kita mempersiapkan diri kita, hati kita dalam persekutuan bersama Tuhan dengan melantunkan pujian dari Kidung Jemaat 460, Jika Jiwaku Berdoa. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu. Seperti Yesus di depan
Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami, dan kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menyembah-Mu pada saat ini, kami boleh bersekutu sekalipun dalam kondisi online. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu ini, kami boleh mempersiapkan diri kami, mengikuti pendadaran, mendadar diri kami masing-masing untuk kami mempersiapkan diri mengikuti sakramen perjamuan dalam ibadah esok hari. Kiranya Tuhan yang akan berbicara kepada setiap kami melalui firman-Mu, agar melalui firman-Mu hidup kami boleh disegarkan, boleh diubahkan, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 7-11 menjadi dasar dalam mengikuti pendadaran kali ini. Injil Matius pasal 7 ayat 7-11, namun saya akan membacakannya secara bertahap, dimulai dari ayat 7 dan 8. Matius 7 ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ketika kita membaca ayat-ayat tadi yang dalam perikopnya diberi judul hal pengabulan doa, tentu kita senang. Hati kita menjadi senang karena di dalamnya terkandung janji Tuhan. Di dalamnya ada jaminan bahwa Tuhan akan selalu mengabulkan doa terhadap siapa saja yang memohon atau berdoa kepadanya. Bahkan di ayat 7 malah Tuhan Yesus sendiri yang menyuruh atau memberi perintah kepada kita. Tuhan Yesus mengatakan, mintalah, carilah, ketoklah, maka kamu akan diberi, kamu akan mendapat, dan pintu akan dibukakan. Janji dan jaminan Tuhan dalam pengabulan doa bagi setiap orang itu semakin nyata, terlihat di ayat yang ke-8. Di ayat 8 tertulis demikian, karena setiap orang, perhatikan, setiap, kata setiap ini, yang berarti tidak tanpa terkecuali, atau setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ada janji dan jaminan Tuhan di situ. Maka tak heran bila banyak orang Kristen menjadikan Matius 7 ayat 7 dan 8 ini sebagai ayat favorit, karena memahaminya bahwa Tuhan akan mengabulkan setiap doa dan permohonan umatnya. Tuhan sudah janji, maka nanti kita tinggal menagihnya. Mungkin seperti itu berpikirnya. Kita lanjutkan ayat bacaan yang ke-9 dan 8. Mari kita baca ayatnya. Ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Di sini pesan yang kita tangkap dari Tuhan Yesus adalah bahwa apa yang akan diberikan sebagai jawaban doa tidak akan lebih jelek, tidak akan lebih buruk, atau lebih rendah dari yang diminta. Kalau meminta roti, tidak akan diberi batu. Kalau meminta ikan, tidak akan diberi ular. Intinya, jawaban doa tidak akan lebih buruk dari apa yang diminta. Tapi sayangnya, ayat-ayat tersebut hanya dipahami, hanya sepotong atau sepenggal, sehingga ayat ini banyak disalahartikan orang, bahwa Tuhan pasti mengabulkan doanya. Ketika membacanya, hanya berhenti sampai di situ, dan tidak memperhatikan ayat berikutnya. Maka mari kita membaca dan memperhatikan ayat berikutnya. Perikop ini ditutup dengan ayat 11 yang demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.
Di sini Tuhan Yesus hendak menyampaikan bahwa kita itu punya Bapa yang baik. Disampaikan Tuhan dengan cara mengkomparasi atau membandingkan Bapa di surga dengan Bapa-Bapa yang ada di dunia. Kalau Bapa-Bapa di dunia yang disebut jahat tahu memberi yang baik kepada anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Inilah yang harus kita garis bawahi, bahwa kita memiliki Bapa yang baik. Kita memiliki Bapa yang baik. Lantas apakah ini artinya Bapa yang baik ini akan mengabulkan setiap permintaan kita? Kalau iya, apakah itu yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari? Dalam realitanya, apakah setiap kita berdoa minta sesuatu, pasti Tuhan kabulkan? Apakah ketika kita minta mobil, Tuhan juga pasti berikan? Apakah ketika kita minta kesembuhan dari sakit penyakit, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, Tuhan selalu sembuhkan? Apakah ketika kita minta, jangan hujan dulu Tuhan, saya mau pergi, ya, itu juga selalu dikabulkan Tuhan? Tidak selalu demikian, bukan? Lalu bagaimana korelasi realita kehidupan ini dengan ayat bacaan kita tadi, yang berbicara soal meminta diberi, mencari mendapat, mengetok pintu dibukakan? Kalau kenyataannya tidak seperti itu. Yang kita alami, tidak setiap doa yang kita naikkan dijawab Tuhan seperti yang kita minta. Lalu kita mulai bertanya, apanya yang salah? Apakah ayatnya yang salah? Apakah Tuhan itu tidak sebaik yang kita kira selama ini? Apakah Tuhan itu hanya sayang kepada orang-orang tertentu, orang lain kepada saya tidak? Apakah saya kurang beriman di dalam berdoa sehingga Tuhan tidak kabulkan? Prasangka-prasangka negatiflah yang kemudian berkecamuk dalam pikiran kita. Paulus di dalam sakitnya 3 kali berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan dari sakit penyakit yang dideritanya. 2 Korintus pasal 12. Tetapi apa jawab Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya apa? Artinya Paulus tidak disembuhkan. Apakah Tuhan tidak menyembuhkan disebabkan karena Paulus kurang beriman? Apakah Tuhan tidak mengabulkan doa Paulus karena Paulus kurang beriman? Tidak, bukan? Dengan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, Tuhan tahu apa yang terbaik bagi Paulus. Menurut Paulus, sembuhnya dia dari sakit itulah yang terbaik. Tapi menurut Tuhan tidak. Yang baik menurut Tuhan adalah Paulus tetap bergantung kepada Tuhan, tidak pada kekuatannya sendiri. Yang baik menurut Tuhan adalah Paulus tidak menjadi sombong dengan segala karya pelayanannya yang hebat itu, tapi tetap rendah hati. Perbedaan baik menurut kita dan baik menurut Tuhan, inilah yang seringkali menjadi biang keladi dalam manusia merasa doanya tidak dijawab Tuhan, karena apa yang diterimanya beda dengan apa yang dimintanya. Lantas bagaimana kalau Tuhan menjawab beda dari yang kita minta? Ingat ayat 11 tadi, bahwa Bapamu yang di surga adalah Bapa yang baik. Bapa yang tahu memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bahkan Tuhan tahu memberi yang terbaik atas permintaan-permintaan yang tidak baik sekalipun. Karena seringkali kita tidak betul-betul mengerti baik tidaknya apa yang kita minta. Jadi sekalipun jawaban Tuhan itu berbeda dengan yang kita minta, tidak mungkin Tuhan memberi yang tidak baik. Saya ulangi, tidak mungkin Tuhan memberi yang tidak baik. Yang meminta roti tidak akan diberinya batu, yang meminta ikan tidak akan diberi ular. Sekalipun jawaban Tuhan itu berbeda dengan yang kita minta, tidak berarti Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Kita tidak bisa meninggalkan prinsip yang meminta diberi, mencari mendapat, yang mengetuk pintu dibukakan. Itulah janji Tuhan. Tetapi bahwa di dalam janji itu Tuhan memberi yang baik. Itu baik menurut Tuhan, bukan baik menurut manusia. Baik di mata Tuhan, bukan baik di mata manusia. Ini harus dipahami betul-betul, agar manusia tidak selalu dan selalu menyalahkan Tuhan, tidak puas, kecewa, marah, dan berprasangka buruk terhadap Tuhan.
Allah bukanlah pemuas dari setiap keinginan-keinginan kita. Mintalah maka kamu akan menerima bukanlah sebuah mantra simsalabim yang dapat dipakai untuk memaksa Tuhan mengikuti keinginan kita. Bila jawaban-jawaban Tuhan atas doa kita tidak selalu instan, kilat atau ekspres, karena jawaban yang instan tidak akan mengubah karakter kita, tidak akan membentuk karakter kita seperti yang Tuhan mau. Ibrani 12 ayat 6, sebab Tuhan menghajar setiap orang yang dikasihinya, dan ia mencampuk setiap orang yang diakuinya sebagai anaknya. Kehendak Tuhan tak selalu selaras dengan kehendak kita. Oleh karena itu yang diperlukan bukanlah sikap ngotot atau memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Dalam doanya di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mengajarkan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Matius 26 ayat 39. Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada kita untuk berserah. Tetap berdoa, ya. Tetap memohon kepada Tuhan, iya. Namun tetap dalam koridor, biarlah kehendakmu yang jadi. Bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa yang jadi. Maka dari itu menjadi penting bagi kita untuk terus-menerus mencari kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Doa pun menjadi jalan bagi kita untuk mencari, menemukan, dan mengerti kehendak Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika Tuhan tidak kabulkan permintaan kita, dari situlah kita belajar. Oh, kalau mauku tidak cocok dengan maunya Tuhan. Keinginanku tidak cocok dengan kehendak Tuhan. Lalu semakin hari semakin berubah, karena kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Kalau minta ini diberi, kalau minta itu tidak diberi. Nah, dari jawaban-jawaban Tuhan itulah kita belajar semakin mengerti kehendak Tuhan yang sebenarnya. Kita bisa menumpahkan perasaan dan segala isi hati kita dalam doa. Kita bisa menyampaikan semua persoalan, beban pergumulan yang tengah kita hadapi. Tuhan, aku lelah dengan pekerjaanku. Pekerjaanku begitu padat hari ini. Tuhan, pasanganku mengecewakan. Tuhan, aku tersakiti dengan omongan saudaraku, dengan keluargaku. Itu semua bisa dilakukan, bahkan mungkin sering kita lakukan ketika kita berdoa, bukan? Tetapi pernahkah setelah itu kita diam sejenak dan merenungkan apa kehendak Bapa? Apa yang Tuhan mau? Apa yang harus aku lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Bagaimana aku harus menyikapi kelelahanku, menyikapi pasanganku yang mengecewakan, menyikapi saudara yang menyakiti aku? Apakah aku harus membencinya, membalasnya, atau mengampuninya, mendoakannya? Menyikapi di sini tentunya maksudnya adalah menyikapi secara benar. Namun kita hanya bisa bersikap benar kalau kita mengerti kehendak Tuhan. Maka dari itu, mintalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Maka kamu akan menerima pengertian yang benar tentang kehendak Tuhan. Carilah kehendak Tuhan, maka kamu akan mendapati seperti apa kehendak Tuhan. Ketoklah, maka Tuhan akan membuka diri, menyatakan kehendaknya terhadapmu. Meminta, mencari, dan mengetok untuk semakin mengerti, memahami kehendak Tuhan. Tuhan yang telah menebus kita. Kiranya itu menjadi kerinduan kita, agar hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh sejenak untuk merenungkan apakah hidup kita sudah padan atau sesuai dengan firman Tuhan.
Selanjutnya kita akan masuk pada pendadaran atau pengujian diri. Saya bersama Majelis GKJ Semarang Timur lainnya beserta Bapak Pendeta Timotius Tianto akan mengajukan pertanyaan reflektif yang dapat Bapak Ibu Saudara jawab secara pribadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku Majelis GKJ Semarang Timur, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat mengikuti perjamuan esok hari. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam sehat.